Langkah ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan alat angkut yang semakin efisien dan ramah lingkungan di sektor industri berat. Melalui perluasan portofolio ini, KOBX telah melakukan pengiriman perdana 10 unit dump truck berteknologi hybrid Tonly DTH 145. PT Kobexindo Tractors Tbk atau KOBX kembali menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat bisnis alat berat di Indonesia. Perusahaan yang dikenal sebagai salah satu distributor alat berat terkemuka ini memilih fokus pada pengembangan produk demi meningkatkan kinerja operasional dan daya saing. PT Kobexindo Tractors Tbk atau KOBX kembali menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat bisnis alat berat di Indonesia. Salah satu inovasi terbaru yang tengah dijalankan adalah perluasan portofolio ke segmen teknologi hybrid pada dump truck berat. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan alat angkut yang semakin efisien dan ramah lingkungan di sektor industri berat. Melalui perluasan portofolio ini, KOBX telah melakukan pengiriman perdana 10 unit dump truck berteknologi hybrid Tonly DTH 145 yang merupakan generasi baru dengan kapasitas hingga 91 metrik ton. Produk ini menggabungkan mesin konvensional dengan sistem hybrid power assist yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 20% dibandingkan unit diesel sejenis. Peningkatan efisiensi ini sangat berguna terutama dalam siklus kerja berat seperti pengangkutan overburden dan material tambang yang membutuhkan tenaga besar secara konsisten. Dengan teknologi hybrid, Kobexindo berharap dapat memperkuat posisi di pasar alat berat dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan industri pertambangan dan konstruksi. Perseroan menyampaikan bahwa pengiriman unit dump truck hybrid ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi alat angkut dengan teknologi terkini untuk berbagai segmen industri. Tak hanya fokus pada efisiensi bahan bakar, inovasi ini juga mendukung upaya pengurangan emisi serta peningkatan produktivitas operasional di lapangan. Produk hybrid diharapkan menjadi alternatif yang menarik di tengah meningkatnya tren permintaan alat berat yang lebih hemat energi dan berstandar keberlanjutan. Selain itu, inisiatif ini turut memperkuat daya saing KOBX dalam menghadapi tantangan pasar alat berat yang kian kompetitif dalam negeri maupun regional. Dengan perluasan portofolio ke teknologi hybrid, Kobexindo Tractors menunjukkan bahwa inovasi produk tetap menjadi fokus utama dalam strategi perusahaan. Pengiriman dump truck hybrid ini menjadi tonggak penting dalam upaya KOBX menghadirkan solusi alat berat yang efisien dan berkelanjutan. Langkah ini juga mencerminkan respons industri terhadap kebutuhan alat berat yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya operasional. Berbagai sumber ada Channel. PT Cipta Selera Murni Tbk atau CSMI mengambil langkah strategis untuk memperkuat bisnis kulinernya di tengah persaingan industri makanan cepat saji. Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai pengelola gerai Texas Chicken di Indonesia kini fokus pada pengembangan brand kuliner baru bernama NWS Chicken. PT Cipta Selera Murni Tbk atau CSMI mengambil langkah strategis untuk memperkuat bisnis kulinernya di tengah persaingan industri makanan cepat saji. Langkah yang diambil menjadi bagian dari upaya CSMI menghadapi tantangan operasional dan perjanjian ketat dalam penggunaan merek sebelumnya. Melalui pengembangan brand kuliner baru, CSMI berharap dapat lebih fleksibel menjawab kebutuhan dan selera konsumen lokal yang terus berubah. Perseroan menjelaskan bahwa keputusan ini muncul setelah evaluasi menyeluruh atas model bisnis sebelumnya. Rebranding dari jaringan gerai lama ke NWS Chicken diharapkan memberi keleluasaan lebih besar dalam operasional tanpa tekanan kewajiban tinggi dari prinsipal global. Brand baru ini dirancang dengan konsep produk yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap preferensi konsumen Indonesia. Selain itu, CSMI juga menyusun strategi ekspansi gerai secara bertahap untuk mendukung pertumbuhan usaha di masa depan. Sebagai bagian dari transformasi bisnis ini, perusahaan juga tengah mengevaluasi kinerja outlet yang sudah berjalan dan menjajaki kemitraan strategis untuk mempercepat ekspansi. Langkah efisiensi operasional serta reposisi struktur biaya menjadi fokus lain untuk menciptakan fondasi bisnis yang lebih sehat. Peningkatan digitalisasi operasional dipandang penting guna mempermudah pemantauan kinerja gerai dan rantai pasok secara terintegrasi. Manajemen yakin kombinasi pengembangan brand baru dan langkah efisiensi ini akan memperkuat posisi CSMI dalam persaingan industri makanan cepat saji. Dengan fokus pada NWS Chicken,
CSMI berupaya menghadirkan konsep kuliner yang sesuai dengan dinamika pasar domestik sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Transformasi ini menunjukkan respons perusahaan terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen yang semakin dinamis. Walaupun masa depan masih penuh tantangan, langkah strategis ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja dan membuka potensi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Bursa Saham Indonesia resmi memulai perdagangan perdana di tahun 2026 dengan momentum yang positif. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari pertama kerja dibuka setelah libur tahun baru. Dalam perdagangan pagi ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG langsung menguat, di mana sentimen awal pasar mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah perekonomian domestik di awal tahun. Pada sesi pembukaan perdagangan, IHSG naik sebesar 0,42% ke level 8.683,11, menunjukkan respon positif pasar terhadap momentum awal tahun. Penguatan ini datang setelah bursa kembali aktif pada tanggal 2 Januari 2026 usai masa libur akhir tahun. Kenaikan IHSG tersebut menunjukkan adanya aliran modal dan optimisme investor yang melihat peluang pertumbuhan di awal tahun 2026. Selain itu, pasar saham domestik mendapat dukungan dari ekspektasi data ekonomi yang stabil serta pergerakan sektor saham unggulan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pasar modal sebagai penggerak perekonomian nasional. Dengan rasa syukur, Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat datang dan selamat tahun baru 2026 dan menjadikan tahun ini sebagai momentum pembangunan pasar modal yang kuat, inklusif dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Dengan pembukaan perdagangan yang kuat di tahun ini, pasar saham Indonesia menunjukkan semangat baru memasuki 2026. Kenaikan IHSG pada open market dinilai mencerminkan optimisme investor baik domestik maupun asing. Target strategis pasar modal nasional untuk lebih kompetitif di kancah global akan menjadi fokus pelaku pasar dan otoritas sepanjang tahun ini. Mari kita jadikan tahun ini sebagai momentum untuk melanjutkan perjalanan pembangunan pasar modal yang lebih kuat, inklusif, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, kami telah menyiapkan arah pengembangan Bursa Efek Indonesia untuk 5 tahun berikutnya agar momentum pertumbuhan pasar modal terus terjaga. Melalui Master Plan BEI 2026-2030, kami menetapkan tujuan besar pada tahun 2030, yaitu membangun pasar modal Indonesia yang semakin inovatif, transparan, inklusif,